minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami tentang fikih kelas 9 semester 2. Langsung saja, untuk yang pertama adalah ketentuan hutang piutang dan gadai. Yang pertama, hutang piutang. Al-khad berarti bagian harta atau barang yang diberikan kepada orang lain dengan adanya pengembalian sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dasar hukum hutang piutang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Hukum memberi hutang piutang bersifat fleksibel, tergantung bagaimana situasi dan kondisi. Yaitu yang pertama, hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh. Sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesama. Untuk yang kedua, hukum orang yang berhutang menjadi wajib, dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib pula jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Jika hukum memberi hutang bisa menjadi haram, misal memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Yang selanjutnya adalah rukun dan syarat. Adapun yang menjadi rukun dan syarat hutang piutang yaitu muhrid atau pemilik barang, yang kedua muhtarid atau penghutang, yang ketiga ijab qabul atau serah terima, yang keempat adalah al-khard atau barang yang dipinjam. Ada hutang piutang, ada perjanjian tertulis dan saksi yang dapat dipercaya jika diperlukan. Pihak piutang sadar akan hutangnya harus melunasi dengan cara yang baik. Sebaiknya berhutang kepada orang yang soleh dan memiliki penghasilan yang halal. Berhutang hanya dalam keadaan terdesak atau darurat. Yang kelima, memberitahukan kepada pihak pemberi hutang jika akan terlambat untuk melunasi hutang. Yang keenam, pihak piutang menggunakan harta yang dihutang dengan sebaik mungkin. Yang ketujuh, pihak piutang sadar akan hutangnya dan berniat untuk segera melunasi. Yang kedelapan, pihak pemberi hutang boleh memberikan penangguhan jika pihak piutang kesulitan melunasi hutang. Hikmah dari hutang piutang. Yang pertama, menambah rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya, atas kelapangan rezeki yang diberikan. Yang B, menambah rasa peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan, yang saja menguji kesabaran dan keimanan, dan dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya, gadai atau rohan adalah akad hutang piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai jaminan hutang tersebut. Dalam pengertian sempit, gadai juga bisa berarti harta yang menjadi jaminan atas hutang tersebut. Landasan hukum yang memperbolehkan adanya praktik gadai adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Dalil dari as-sunnah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkannya atau menggadaikannya kepadanya baju bersihnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari dalil yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah sebuah akad yang dibolehkan dalam Islam. Adapun hukumnya adalah jaiz atau boleh, dan bukanlah sesuatu yang wajib mengenai waktu dan tempatnya. Maka para ulama sepakat akad gadai dapat dilaksanakan ketika waktu safar atau perjalanan dalam keadaan tidak mendapati adanya seorang penulis, dan juga jumhur ulama dan ulama berpendapat bolehnya dilaksanakan dalam keadaan menetap atau mukmin. Yang selanjutnya, rukun gadai.
Yang pertama, ijab dan qabul. Yang kedua, dua orang atau al-akhidan yang melakukan akad, yaitu pihak yang mengadakan arrohan, dan yang menerima gadai atau agunan adalah al-murtahin. Yang ketiga, al-mahdud. Syarat gadai. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi. Yang pertama, balik, berakal, dan rusyd atau kemampuan mengatur. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan barang gadai, barang berharga, barang orang yang mengandaikan serta diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Yang ketiga, syarat berhubungan dengan almarhum bihin atau hutang, adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Yang selanjutnya adalah macam-macam gadai. Yang pertama, al-rohan sahih atau lazim, yaitu rohan yang benar karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua, rohan fasid, yaitu akad rohan yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Sebagai ahli fikih, membagi harta gadai menjadi dua macam, yaitu yang pertama, harta benda gadai yang memerlukan pemeliharaan makanan. Yang kedua, gadai yang tidak memerlukan pemeliharaan, semisal pemberian makanan seperti rumah, perhiasan, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melanjutkan presentasi mengenai hiwalah. Hiwalah adalah pengalian untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela tanpa ada keterpaksaan. Hukum hiwalah sendiri adalah boleh atau mubah dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Rukun-rukun hiwalah ada muhil, orang yang berhutang dan berpiutang, ada muhal, orang yang berhutang kepada muhil, muhal alaih, orang yang berhutang kepada muhil, muhal bih, hutang muhil kepada muhal, dan yang terakhir ijab qabul. Ada macam hiwalah. Yang pertama hiwalah al-haq, yang kedua hiwalah ad-dain. Yang selanjutnya sewa menyewa. Sewa menyewa ini dapat disebut dengan ijarah. Ijarah sendiri adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu. Dalil tentang kebolehan transaksi al-ijarah ini dapat dipahami dari Quran Surat At-Tariq ayat 6. Sewa menyewa ini hukumnya boleh. Nah, di sini ada rukun ijarah, ada ijab qabul, mu'jir, orang yang menyewakan, dan musta'jir, orang yang menyewa. Ada ma'qud alaih, manfaat yang disewakan. Yang terakhir upah. Syarat ijarah ada dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, ada mu'jir dan musta'jir, ada manfaat ain musta'jarah, ada upah atau ujrah. Yang selanjutnya ada macam ijarah. Al-ijarah yang bersifat manfaat seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Yang kedua ada al-ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ada hikmah ijarah, membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mu'jir dan musta'jir. Yang kedua, memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, memenuhi hajat hidup masyarakat. Yang terakhir, menolak kemungkaran. Yang selanjutnya, poin C, ketentuan pemulasan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah orang muslim menurut jumhur ulama adalah fardu kifayah. Adapun syarat bagi orang yang memandikan jenazah yaitu muslim berakal dan balik, berniat memandikan jenazah, jujur dan soleh, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah. Nah, jenazah yang wajib dimandikan yaitu jenazah orang muslim atau muslimah, anggota badannya masih ada sekalipun hanya sedikit, jasadnya masih utuh dan belum rusak, dan yang terakhir bukan jenazah orang yang mati syahid. Yang kedua, mengkafani jenazah. Batasan kain kafan paling sedikit selapis kain yang sekedar untuk menutup seluruh badan si jenazah.
Sebaiknya 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk jenazah perempuan. Mengkafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bila mana seseorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya sesama muslim, hendaklah melakukan dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk ketentuan pemulasaran jenazah yang selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Sholat jenazah ditentukan untuk seluruh muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hukum melaksanakan sholat jenazah ini yaitu fardu kifayah. Artinya jika sudah ada yang melaksanakan, maka untuk muslim yang lainnya tidak wajib untuk melaksanakan. Kemudian orang yang mati syahid itu tidak perlu dilaksanakan sholat jenazah atau tidak perlu disolatkan, akan tetapi langsung dikuburkan dengan darah-darahnya atau lumuran-lumuran darah yang menempel pada tubuh ataupun pakaiannya. Adapun rukun-rukun dalam sholat jenazah yaitu yang pertama niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, kemudian membaca al-fatihah, membaca sholawat, berdoa, serta salam. Yang terakhir yaitu menguburkan. Menguburkan jenazah merupakan fardu kifayah juga. Adapun yang wajib dilakukan paling sedikit dengan membaringkannya dalam sebuah lubang, lalu menutup kembali lubang tersebut dengan tanah sehingga tidak terlihat lagi jasadnya, tidak tercium lagi baunya, dan terhindar dari binatang buas dan sebagainya. Dalamnya liang kubur kira-kira 2 meter. Yang demikian juga dapat menjaga kehormatan jenazah, di samping masyarakat tidak terganggu dengan mohon maaf mungkin bau busuknya. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya galilah dan luaskanlah dan baguskanlah kuburan mereka. Baik, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai ketentuan mewaris. Ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian harta warisan. Hal ini telah ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Adapun istilah-istilah yang sering digunakan atau yang sering kita jumpai dalam ilmu-ilmu mawaris seperti 1. Mewaris. Mewaris yaitu orang yang meninggal atau orang yang meninggalkan harta warisan. Kemudian yang kedua yaitu waris, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan. Dan yang ketiga yaitu mirats, adalah harta peninggalan atau harta warisan. Kemudian syarat-syarat waris yaitu 1. Adanya orang yang meninggal, kemudian orang yang berhak menerima warisan serta harta warisan. Adapun syarat-syarat mewaris yaitu 1. Meninggalnya yang mewariskan, kemudian ahli waris masih hidup, serta benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan para ahli waris. Adapun hikmah dari pembagian harta warisan yaitu 1. Kewajiban dan hak keluarga jenazah teratur dan dihormati. Kemudian dapat menghindari perselisihan antar ahli waris atau antar keluarga. Kemudian menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpisahan yang disebabkan karena berebutan harta warisan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu dapat terjaganya harta warisan sehingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan tersebut. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.